Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Saya di sini mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya mata kuliah Hukum Islam, Hukum Kewarisan Perdata dan Islam, Hukum Acara Peradilan Agama, Pendidikan Agama Islam, dan Hukum Orang dan Keluarga. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sekilas pengantar perkuliahan mata kuliah Hukum Islam berdasarkan dokumen rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, sumber-sumber hukumnya, serta aplikasinya dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan majemuk. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah Hukum Islam yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan sumber-sumber hukumnya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis penerapan hukum Islam dalam konteks masyarakat Indonesia modern. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan hukum melalui pendekatan normatif dan kontekstual. Yang keempat, mahasiswa mampu menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan dalam diskusi, tugas akademik yang berkaitan dengan hukum Islam dan lainnya. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini bersifat partisipatif dan kolaboratif. Mahasiswa tidak hanya menerima materi secara pasif, namun juga aktif terlibat dalam presentasi kelompok atau individu, diskusi kelas, analisis kasus hukum Islam aktual, kuis, review artikel ilmiah, serta berbagai bentuk penugasan lainnya. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan aplikatif sesuai dengan profil lulusan Fakultas Hukum. Untuk bobot penilaian dalam perkuliahan ini adalah sebagai berikut. Aktivitas partisipasi sebesar 10%, hasil proyek sebesar 50%, ujian tengah semester atau UTS 10%, ujian akhir semester atau UAS 10%, tugas individu atau kelompok 10%, dan terakhir adalah kuis 10%. Untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah Hukum Islam, ada referensi utama yang digunakan, yaitu diantaranya adalah buku dari Hasbi Asitiki, Pengantar Ilmu Hukum Islam. Kemudian ada A.Zazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, ada Wahbah Zuhaili, Usul Fikih Islam, kemudian ditunjang dengan kompilasi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait peradilan agama dan hukum keluarga di Indonesia. Dengan pendekatan pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa ini tidak hanya memahami teori hukum Islam, tapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip hukumnya dalam kehidupan nyata, serta mengaitkannya dengan hukum nasional dan praktik peradilan di Indonesia. Oke, demikian pengantar singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita saksikan video pengajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Oke, beberapa rekan-rekan kita yang lain ya di kelas sebelumnya atau mungkin ada kayak di kelas ini juga yang hadir yang katanya kemarin kena banjir ya. Kita doakan ya, semoga yang lain atau mungkin yang saudara-saudara kita yang lain lah ya, dengan terkena musibah gitu ya, itu semoga bisa terselesaikan, semoga banjirnya segera surut ya. Dan kita semua juga semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam berbagai aktivitas kita. Ya. Oke, sekarang sesi 10 ya. Materi kita terkait dengan sejarah pengadilan agama atau peran lembaga pengadilan agama. Sebelum kita masuk ke sesi ini, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, di sesi kemarin kita belajar tentang apa? Peran dan fungsi Peran dan
dan fungsi hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional. Oke. Apa aja kemarin tentang apa aja yang kita pelajarin? Kemarin dari latar belakang itu, mayoritas hukum agama Islam itu memiliki nilai Islam yang berpengaruh kuat, dan juga hukum itu memberikan kontribusi pada aspek hukum keluarga, ekonomi, sosial, dan moral. Oke. Kalau peran dan fungsinya terkait hukum Islam ada yang bisa jawab? Ada yang masih ingat kemarin? Fungsinya tuh ada 4 ya. Pinter-pinter ya. Yang pertemuan kemarin masih pada ingat. Oke. Kita kemarin udah belajar, berarti tadi udah paham ya bagaimana peran hukum di Indonesia ya. Bahwasanya mahasiswa ini bisa mampu gitu ya menjelaskan aspek historis ya, bagaimana hukum Islam di Indonesia gitu ya. Terus kemudian juga mahasiswa mampu menelaah implementasi hukum Islam dan pengaruhnya terhadap pemberlakuan hukum Indonesia gitu ya. Kemudian juga mahasiswa juga paham dan bisa menjelaskan bagaimana lembaga dan sistem peradilan agama di Indonesia gitu ya. Terus kemudian apa kewenangannya gitu ya. Nah, peran dan fungsinya, kemudian kedudukan lembaga gitu ya. Jadi kalian sebagai akademisi hukum gitu ya harus paham bagaimana di samping pengadilan negeri atau pengadilan hukum ada pengadilan agama gitu. Kita harus tahu bagaimana peran fungsinya dan tadi sistemnya dan kewenangannya. Oke, mudah-mudahan ketika tadi saya sebutkan apa harapannya capaian akhir kita itu, rekan-rekan bisa menyimak gitu ya, bisa menangkap apa yang nanti kita sampaikan, kita pelajari ya. Oke, yang perlu lihat secara filosofisnya ya sama ya dengan pengadilan pengadilan negeri ya, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara itu secara filosofis bahwasanya untuk apa? Untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagai dasar nilai dalam kehidupan masyarakat. Jadi bukan hanya pengadilan agama saja, tapi pengadilan lainnya pun secara filosofis itu dasarnya sama. Kemudian ada secara yuridis, ya, secara yuridis, pengadilan agama itu memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum Islam. Ya. Nah, kenapa perkara hukum Islam? Karena tadi ya, memang pengadilan agama ini dikhususkan untuk masyarakat yang Muslim gitu ya. Maka perkaranya adalah perkara hukum Islam. Dalam hal apa? Dalam hal perkawinan, ya, warisan, wasiat, hibah, gitu ya, wakaf dan sebagainya. Kemudian dan kewenangan lainnya ya, itu yang menjadi kewenangan dari peradilan agama. Maka diselesaikan di peradilan agama. Nah, kemudian secara historisnya atau sejarah ya, sejarahnya bahwasanya peradilan agama ini merupakan kelanjutan dari sistem peradilan Islam yang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ya, meskipun di zaman Rasulullah tidak menggunakan kata-kata pengadilan agama atau peradilan Islam ya, apalagi memang pada awalnya memang Islam itu di Rasulullah itu memang menggunakan bahasa Arab ya, itu tidak menggunakan kata itu ya. Sampai sekarang ya akhirnya di Indonesia gitu ya, untuk penyelesaian perkara itu dilembagakan ya, lembaganya apa namanya, peradilan agama ya. Nah, ini bentuk dari ya yang kemarin sudah kita kita bahas, maksudnya ini bentuk dari kontribusi hukum Islam di Indonesia sebagai pembinaan dan pembentukan hukum nasional gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sampai slide ini kira-kira ada yang ditanya? Ada yang belum jelas? Oh iya, silakan. Apakah sejak awal adanya peradilan agama, semua permasalahan seluruh umat Islam sudah bisa diselesaikan? Iya. Kalau kita lihat tadi sejak awal ada peradilan agama ya, kalau kita lihat dari perkembangannya memang tidak sejak awal melalui tahapan-tahapan ya, tapi secara berangsur-angsur gitu ya. Karena memang tadi pelembagaannya saja memang tidak langsung tidak langsung berbentuk lembaga pengadilan agama ya. Nah, saat itu lembaga permasalahan yang paling sering ya diselesaikan adalah permasalahan terkait perkawinan ya, terkait perceraian ya. Nah, kemudian pengadilan agama juga waktu itu masih terbatas ya, masih
tadi ya dihumankan dan terkait, bahkan sampai sekarang gitu ya, sampai saat ini kalau kita cek ya, kita tidak perlu jauh-jauh ke langsung datang ke pengadilan agama nih, kita bisa cek di website pengadilan agamanya gitu. Itu perkara yang paling banyak ya, ada perkara terkait perceraian. Jadi meskipun ada perbuatan hukum lain gitu ya yang yang masuk kategori perkara hukum Islam gitu ya, tapi tidak semua langsung menjadi kewenangan agama, tapi melalui tahapannya. Nah, tahapan yang paling yang paling awal itu terkait perceraian dan terkait perkawinan. Ya. Kemudian merambah ke aspek-aspek perkara hukum yang lain, ya, seperti apa warisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah. Ya. Dan yang terakhir adalah terkait ekonomi syariah, ya, atau ekonomi Islam. Ya. Sebelumnya masalah ekonomi itu tidak menjadi kewenangan agama. Ya. Kenapa? Karena memang terkait eksistensi ekonomi syariah juga di Indonesia ya. Bahwasanya dulu tidak terlalu familiar ya tentang konsep-konsep ekonomi syariah di Indonesia. Itu baru belakangan ya setelah krisis moneter. Ya, setelah krisis moneter melanda kita gitu ya dan menjadi permasalahan global. Kemudian orang mulai menyadari bahwasannya sistem ekonomi kapitalis itu memang sangat merugikan ya, apalagi ketika terjadinya krisis moneter. Ya. Dan mereka mulai menyadari bahwasannya yang menjadi solusi adalah sistem ekonomi syariah. Nah, sejak saat itulah banyak orang yang mulai beralih ke sistem ekonomi syariah. Bahkan orang-orang yang non-muslim pun mulai tertarik gitu ya. Sehingga ekonomi syariah itu mulai menjamur, yang mulai banyak digunakan sebagai sistem. Bahkan yang tadinya kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ya, bahwasanya pengadilan agama ini yang saya katakan mereka itu harus pengadilan agama harus sejajar dengan pengadilan lainnya, itu pengadilan negeri, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara ya. Jadi dasar hukumnya gitu ya menjadi satu kesatuan dalam pengadilan lainnya. Begitu pula ketika ada perekrutan, misalnya perekrutan hakim ya. Nah sama ya, perekrutan hakim itu melalui CPNS ya, Cakim gitu ya. Itu kan melalui tes ya, sejajar juga posisinya ya hakim, meskipun itu kan lagi pengadilan agama. Dulu saya pernah ya, mungkin saya udah pernah cerita baru di kelas ini tahun ya sebelum saya jadi dosen ini tahun 2017 kalau nggak salah ya, itu setelah masa saya kuliah ya, itu setelah masa saya kuliah S1 itu perekrutan hakim terbanyak ya. Dan di sini gitu, karena di sini kita semua akademisi hukum gitu ya, mungkin yang rekan-rekan di sini ada juga yang punya cita-cita jadi hakim ya. Ada nggak nih cita-cita jadi hakim? Ya, arah ya. Nah, itu jangan lupa ya, atau mungkin yang lainnya ada juga. Jadi tidak posisi profesi hakim, profesi hukum itu tidak hanya berkaitan dengan pengacara atau notaris gitu ya, tapi juga hakim gitu. Nah, dulu saya ketika di S1 itu ya, karena memang saya itu di tempat saya kuliah ya di UIN itu saya jurusan pelayanan agama ya. Jadi memang khusus tentang pelayanan agama. Dan dulu profesi yang saya minati ya ketika lulus nanti adalah hakim ya, hakim dan mediator. Setelah itu dosen ya. Nah, hakim ketika ada pembukaan rekrutannya, saya malah dulu nggak paham ya kalau ternyata hakim itu jalur rekrutannya melalui Cakim atau CPNS. Cakim itu calon hakim ya. Jadi sebelum kita jadi hakim, kita jadi calon hakim terlebih dahulu gitu ya. Jadi dibina gitu ya, ditugaskan di pengadilan agama di berbagai daerah dulu gitu ya, yang mungkin perkaranya tidak terlalu konflik, tidak terlalu tidak terlalu banyak gitu ya, tidak
sebanyak di Jakarta yang kota-kota besar gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah berapa tahun dipindahkan atau dimutasi. Nah, jadi pesan saya gitu ya, kalau rekan-rekan memang minat jadi hakim gitu ya, itu menurut saya itu juga sebuah profesi yang sangat mulia di antara profesi-profesi hukum yang lain ya gitu. Artinya tidak menutup kemungkinan ya kalian bisa gitu ya. Jadi hakim di sini ya terserah nanti mau hakim kalian ada opsinya ya, kalian tertarik di mana. Kalau memang tertarik di mana agama juga berarti kalian memang hukum Islam ya harus dipahami gitu ya. Nah, terus kemudian yang perlu kalian siapkan juga gitu, karena perekrutan hakim itu melalui CPNS dan tidak walaupun CPNS itu dibuka setiap tahun ya, tidak semua tidak setiap tahun itu rekrutan hakim itu selalu banyak gitu, atau bahkan mungkin di tahun rekrutan itu tidak ada untuk posisi hakim gitu. Jadi pesan saya kalau memang rekan-rekan minat ya dipantau jadi kalau mau lulus gitu ya udah harus memantau, oh ya ketika ada, mudah-mudahan nanti di sini ada yang jadi hakim ya. Amin. Oke, kita kembali ke slide ya. Nah, setelah lahir Peradilan Agama setelah terbentuk ya, ini pada tahun 1989 telah eksistensinya makin makin diakui lah ya, makin sejajar dengan peradilan lainnya. Nah, muncul kegelisahan para cendekiawan, para hakim. Karena apa? Karena mereka bisa memutuskan perkara tapi tidak punya rujukan yang memang sudah jelas atau sudah diunifikasi gitu ya. Mereka sesuai kompetensi mereka, bahwasanya mereka bisa baca kitab apa gitu ya, mereka rujuk kitab tersebut ya, karena kita tahu bahwasanya referensi hukum Islam selain Al-Quran dan hadis itu adalah pendapat para ulama ya. Kemudian ketika di Jakarta misalnya ya ada permasalahan tentang hak asuh anak ya, nah Jakarta mungkin ternyata dengan daerah Sulawesi ya dengan case yang sama ternyata hak asuhnya ditetapkan oleh hakim beda. Misalnya di Jakarta anak di bawah umur ternyata ditetapkannya ayah yang berhak, tapi di daerah lain ternyata ibu yang berhak gitu ya. Nah, padahal mungkin ketika dia duduk perkara ternyata beda gitu, atau hakim punya sudut pandang tertentu. Nah, akhirnya berdasarkan putusan tersebut gitu ya yang berbeda-beda, yang bervariasi, maka dimunculkanlah ide untuk membentukkan kompilasi untuk Islam. Nah, akhirnya pada tahun 91 ya muncullah instruksi presiden ya. Nah ini ya, saya buka situs taruh website Badilah Mahkamah Agung. Para mahasiswa bisa buka di HP-nya masing-masing ya, website Badilah Badan Peradilan Agama. Udah dibuka? Nanti ya kalau kalian di menu ini yang tadi saya sampaikan ya di sini ya, jika kalian ya cari perkara ya, nanti kalian bisa tulis keywordnya ya, pengadilan apa yang kalian cari, karena ini se-Indonesia ya. Iya. Nah di sini kalian bisa ini ya,
bisa klik gitu ya, pengadilan mana gitu ya, atau bisa juga kalian langsung isi keyword di sini, kemudian ketik kolom. Mungkin bisa dipraktekkan di APK masing-masing ya. Terus nama daerah mana misalnya gitu ya, ada agama mana, itu bisa dilihat. Kenapa saya suruh di HP masing-masing? Supaya kalian nanti ketika di rumah bisa tahu gitu ya. Jadi saya nggak cuma bukain dari layar aja atau dari monitor aja. Nyari putusan sekarang sesuai kelompok yang udah pernah ibu kasih ya. Kalian kerja kelompok, cari satu putusan ya. Untuk tiap kelompok beda-beda tema putusannya ya. Tadi di penjelasan awal sudah disampaikan bahwasanya kewenangan peradilan agama itu dalam berbagai perkara ya. Ada perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah sampai ekonomi syariah. Jadi nanti ibu minta setiap kelompok sudah ibu ini sudah ibu di sini sudah ibu siapkan gitu ya. Nanti kalian tolong perolehkan kelompok untuk pilih ya salah satu kewenangan agama itu temanya kelompok 1 misalnya tentang apa, kelompok 2 tentang apa, misalnya kelompok 1 tentang perkawinan ya, kelompok 2 tentang hibah ya. Silakan kesepakatan kelompok masing-masing ya. Saya minta dari mulai silakan yang paling siap kelompok berapa silakan langsung tulis ya. Oke, langsung lanjut aja ya kelompok selanjutnya. Silakan. Gantian. Ya, lanjut next. Next kelompok selanjutnya. Oke, gimana? Tugasnya udah? Tugas reviewnya udah sampai mana? Udah selesai belum? Belum. Bagi-bagi aja ya. Ada yang dicari putusannya di website tadi, terus kemudian ada yang cari juga. Oke, kalau oh iya, silakan. Ibu izin bertanya ya, jadi suatu perkara atau permasalahan yang sedikit jumlahnya apakah bisa dihapus? Dihapus dari? Maksudnya perkara tadi kamu cari perkara yang nggak ada gitu atau gimana? Iya yang di lembaganya yang perkara sedikit gitu, apakah bisa dihapus? Oke, ya pertanyaan bagus ya. Jadi memang tadi saya udah jelasin ya bahwasanya kewenangan peradilan agama terkait perkara hukum Islam itu kan bertahap ya. Nah, semuanya perkara umat muslim itu langsung menjadi kewenangan peradilan agama ya. Nah, kewenangan perkara yang paling banyak itu tadi perkara perceraian ya. Nah, kemudian ada jenis perkara tertentu yang sangat sedikit jumlahnya ya. Kemudian tadi kelompok dia ya yang bagian mencari putusannya yang sangat yang agak susah gitu ya. Karena memang bisa jadi itu memang di masyarakat putusan perkara tersebut memang jarang terjadi gitu ya, apalagi di pengadilan agama. Karena memang tidak semua kadang-kadang masyarakat kita itu punya perkara, punya permasalahan, punya konflik mereka selesaikan di pengadilan agama. Ya. Jadi sudah di masyarakat jarang, apalagi di pengadilan agama. Contohnya apa? Seperti masalah misalnya sodaqoh, gitu ya, masalah kita, gitu ya. Itu bisa sangat sedikit, bahkan tiap tahun itu nggak selalu ada, gitu ya. Meskipun kayak sodaqoh itu menjadi kewenangan
agama. Nah itu kalian bisa nggak dihapus? Kewenangan tersebut? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada yang tahu kenapa nggak bisa? Karena selama masih ada masyarakat muslim, masalah tersebut masih tetap ada. Ya bisa jadi ya, pintar ya. Jadi proses memang tidak mesti ya setiap permasalahan itu harus ada di setiap tahunnya gitu ya. Jadi memang selagi masih ada umat muslim ya, maka selama itu pula hukum Islam terus ada eksistensinya ya. Jadi bukan kita berharap bahwasanya masalah itu selalu ada, tapi artinya bahwasanya lembaga penyelenggara agama ini akan siap menangani perkara umat muslim kapanpun gitu ya, dan dimanapun. Oke, saya rasa bisa dipahami dengan baik ya. Kalau sudah bisa dipahami, kita ada evaluasi sedikit ya, seperti biasa ya. Kalian buka di HP masing-masing ya. Ini nomor 1, pertanyaannya sebelum reformasi dengan agama dibawahi oleh, diklik di masing-masing ya. Oke, next ya. Oke, kita satu soal lagi. Oke, next. Oke, dengan selesainya kalian mengerjakan kuis, maka berakhir sesi pertemuan kita kali ini terkait dengan agama. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah. Jangan lupa untuk berikutnya ya, untuk pertemuan berikutnya ya, kalian nanti baca-baca ya modulnya. Kalian bisa buka di e-learning ya. Pertemuan kita selanjutnya adalah terkait kompilasi hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Tadi sedikit sudah saya spill ya penjelasannya. Nanti kalian bisa perdalam di rumah ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Bila kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.